Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Walaupun kita sekarang sedang dilanda oleh pandemi wabah corona, tapi tetap jaga kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 8 tentang konflik sosial dengan KD, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembang kehidupan kebangsaan. Dengan indikator yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari konflik itu sendiri. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Sebelum masuk kepada materi konflik sendiri, silakan lihat beberapa gambar terkait kasus-kasus konflik yang pernah terjadi di Indonesia maupun dari mancanegara. Itulah beberapa contoh kasus konflik yang pernah terjadi di Indonesia maupun dari mancanegara. Peradaban Indonesia itu sendiri yang terdiri dari beribu-ribu suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang mendiami pulau-pulau Indonesia, baik yang terpencil maupun tidak. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang penduduknya mencapai 240 juta lebih dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan yang ada, maka tidak dapat kita pungkiri akan menyebabkan terjadinya kericuhan, kerusuhan yang nantinya akan berujung kepada konflik. Namun tidak dapat kita sadari konflik yang terjadi pada Indonesia yang bahkan setiap hari terjadi tersebut, kita tidak tahu apa sebenarnya konflik itu sendiri. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu konflik dan apa itu konflik sosial dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi penyebab dari konflik itu sendiri. Indonesia sendiri tidak akan pernah luput dari kasus-kasus konflik yang setiap hari bahkan setiap detik pemberitaan dari media massa, media cetak ataupun media lainnya selalu berhubungan dengan konflik. Konflik yang terjadi di Indonesia bisa saja dilatar belakangi oleh keberagaman yang ada pada Indonesia itu sendiri, karena Indonesia itu sendiri yang disebut sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan Indonesia sendiri juga disebut sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi dan dikatakan sebagai masyarakat multikultural, karena Indonesia sendiri terdiri dari berbagai etnis, agama, kepercayaan, keyakinan, dan lain sebagainya. Secara sosiologis, konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana di sini salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu kon yang berarti bersama dan vigere yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik merupakan suatu gejala sosial yang selalu ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, konflik itu bersifat inheren. Apa itu inheren? Inheren yaitu selalu ada, maka konflik itu akan selalu ada.
baik dalam ruang dan waktu yang berbeda, baik itu kapan saja dan di mana saja. Itulah yang dinamakan dengan konflik. Konflik itu sendiri dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa oleh individu saat berinteraksi dengan individu lainnya. Perbedaan tersebut bisa menyangkut perbedaan ciri fisik, misalnya ciri fisik yang berbeda, misalnya warna kulit, dari rambut, ada rambutnya yang lurus, ada yang keriting. Kalau dari segi warna kulit ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang kuning. Dari perbedaan hidung ada yang mancung, ada yang tidak, dan juga dari perbedaan lainnya. Dan juga bisa disebabkan oleh perbedaan pengetahuan, karena di sini ada yang menempuh pendidikan yang tinggi, sedangkan di pihak lain ada juga yang tidak, sehingga terdapat kesenjangan tentang pengetahuan mereka. Dan juga bisa disebabkan oleh perbedaan kekayaan, dan juga bisa disebabkan oleh kepercayaan mereka sendiri. Ada percaya mereka berbeda-beda, dan juga dari keyakinan mereka itu sendiri, dan juga dilatar belakangi oleh faktor-faktor lainnya. Konflik sosial yaitu satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain yang ada dalam masyarakat, yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, bahkan saling menghancurkan. Selanjutnya yaitu pengertian konflik menurut NZ Lawang. Di sini NZ Lawang mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan untuk memperoleh nilai-nilai yang langka, baik itu kekuasaan, kedudukan, dan lain sebagainya, di mana di sini mereka bukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi di sini mereka juga berusaha untuk menundukkan pihak lain atau lawannya. Ada beberapa pengertian konflik menurut beberapa ahli. Yang pertama dapat kita lihat pengertian konflik menurut Kosar. Menurut Kosar, konflik didefinisikan sebagai suatu pengakuan untuk memperoleh nilai dan pengakuan terhadap kekuasaan yang langka, kemudian kekuasaan tersebut atau sumber-sumber tersebut dinetralisir oleh saingannya. Itulah pengertian konflik menurut Kosar. Secara sederhana, faktor penyebab konflik ada dua. Yang pertama yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Apa itu kemajemukan horizontal? Kemajemukan horizontal yaitu struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti ras, agama, dan lain sebagainya, dan majemuk sosial dalam arti pembedaan pekerjaan ataupun profesi seperti ada petani, ada buruh, ada pedagang, dan lain sebagainya, di mana di sini mereka berusaha untuk mempertahankan ciri khas masing-masing mereka dan mempertahankan karakteristik budaya mereka. Itulah yang disebut dengan kemajemukan horizontal. Jadi dapat ditarik kesimpulan konflik yaitu satu percekcokan, perselisihan, atau pertentangan yang melibatkan antar anggota masyarakat, di mana di sini mereka berusaha untuk mencapai satu tujuan yang mereka inginkan dengan cara adanya ancaman, bahkan sampai melibatkan adanya tindakan kekerasan. Maka, untuk memperjelas pemahaman Anda tentang apa itu konflik sosial, maka di sini ada salah satu contoh kasus konflik yang terjadi di Indonesia. Silahkan Anda cek video berikut. Kerusuhan yang berbau sara terjadi lagi di Indonesia. Satu gereja di Desa Sukamakmur, Gunung Muria, Aceh Singkil dilaporkan dibakar massa pada 13 Oktober 2015. Isu sara di Indonesia memang sangat sensitif, terbukti dengan seringnya terjadi konflik berlatar belakang agama selama 4 tahun terakhir. Berikut rangkuman Tempo Channel mengenai konflik yang berbau sara di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun. Konflik Gereja Yasmin. Konstitusi Anda di sini ini
Mau ngapain? Saya tanya mau bubarin orang beribadah. Akibat permasalahan izin mendirikan bangunan, Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin diblokir dan dilarang beribadah oleh kepolisian setempat pada 2011. Belum selesai sampai di situ, pada tahun 2012 lalu, ratusan orang berdemo menuntut jemaat GKI Yasmin untuk tidak melakukan peribadatan di lokasi bangunan gereja Yasmin. Permasalahan izin mendirikan gereja menjadi penyebab warga Curug Mekar Bogor menolak keberadaan gereja Yasmin. Kisru ini baru berakhir setelah jemaat GKI Yasmin membubarkan diri dan tidak melakukan peribadatan. Penyerangan Ahmadiyah Cikesik. Kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah kembali terjadi lagi di Cikesik, Banten pada 6 Februari 2011. Penyerangan ini bermula ketika jemaah Ahmadiyah tengah berkumpul di rumah pimpinan Ahmadiyah Cikesik. Melihat berkumpulnya jemaah Ahmadiyah, kemudian warga meminta mereka membubarkan diri, namun jemaah Ahmadiyah menolak. Bentrokan antara dua kelompok itu pun tak terhindarkan. Akibat penyerangan yang dilakukan lebih dari 1.000 orang itu, sebanyak 3 orang dilaporkan tewas. Penyerangan jemaah sholat Idul Fitri Tolikara. Ratusan orang dari Gereja Injil di Indonesia atau GIDI menyerang Muslim Tolikara yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Koramil Tolikara pada Jumat 17 Juli 2015 lalu. Sebelumnya, GIDI Tolikara melarang umat Muslim melakukan sholat Idul Fitri serta penggunaan penggerasan suara. Alasan pelarangan tersebut karena adanya penyelenggaraan seminar dan kebaktian kebangunan rohani Injili Pemuda yang tak jauh dari lokasi sholat. Akibat penyerangan itu, sebanyak 11 warga terluka dan 1 warga tewas. Selain itu, 6 rumah, belasan kios, dan 1 musola terbakar. Pembakaran gereja Aceh Singkil. Pada 13 Oktober 2015, 2 kelompok warga terlibat bentrokan di Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Singkil. Berawal dari kesepakatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat soal penertiban 21 gereja yang tidak berizin, ratusan orang mendatangi gereja HKI, kemudian membakarnya. Akibatnya 2 orang tewas dalam bentrokan ini. Secara sederhana, faktor penyebab konflik ada 2. Yang pertama yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Apa itu kemajemukan horizontal? Kemajemukan horizontal yaitu struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti ras, agama, dan lain sebagainya, dan majemuk sosial dalam arti pembedaan pekerjaan ataupun profesi seperti ada petani, ada buruh, ada pedagang, dan lain sebagainya, di mana di sini mereka berusaha untuk mempertahankan ciri khas masing-masing mereka dan mempertahankan karakteristik budaya mereka. Itulah yang disebut dengan kemajemukan horizontal. Selanjutnya yang kedua yaitu kemajemukan vertikal. Apa itu kemajemukan vertikal? Kemajemukan vertikal itu struktur masyarakat yang terpolarisasi oleh kekayaan, pendidikan, dan juga kekuasaan, di mana di sini konflik muncul karena adanya sebagian kelompok yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, kekayaan yang banyak, bahkan memiliki kekuasaan, sedangkan di pihak lain tidak memiliki hal tersebut. Oleh karena itu, terjadi pembedaan tersebutlah yang menyebabkan terjadinya konflik. Menurut sosiolog, faktor penyebab konflik ada 3. Yang pertama yaitu adanya perbedaan pendirian dan keyakinan. Perbedaan dan pendirian keyakinan yang ada pada diri individu telah menyebabkan terjadinya konflik. Dalam realitas sosial, tidak ada satupun individu yang memiliki pendirian yang sama, keyakinan yang sama. Mereka mempunyai tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, itulah salah satu menyebabkan terjadinya konflik. Konflik yang kedua yaitu perbedaan kebudayaan. Tidak dapat kita pungkiri, Indonesia yang beragam, yang terdiri dari beragam-ragam suku bangsa dan juga dari beragam kebudayaan yang mereka anut, tidak dapat kita pungkiri itu dapat menyebabkan terjadinya konflik. Oleh karena itu, mereka dengan budaya yang berbeda tersebut, maka mereka akan memiliki pola perilaku
yang sesuai dengan budaya yang mereka anut, sehingga itu mempengaruhi pola perilaku mereka sendiri saat berinteraksi dengan individu lain atau kelompok lain. Maka itu merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik. Konflik yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Masyarakat Indonesia sendiri yang terdiri lebih dari 240 juta jiwa sudah tentu tidak memiliki kepentingan yang mesti sama. Oleh karena itu, mereka mempunyai tujuan hidup mereka masing-masing. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, mereka berusaha untuk mencapai tujuan mereka tersebut, sekalipun itu dengan cara menjatuhkan pihak lain, sehingga timbullah konflik. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.